Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pagi hari ini. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya dulu ke kalian, apakah ada yang nggak masuk hari ini? Oh, nihil ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, oke. Kali ini Ibu oh ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang bab toharoh. Ini ya, bab toharoh. Oke, jadi apa sih itu toharoh? Jadi nanti kita akan membahas tentang pengertian dari toharoh itu apa. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian dari najis dan hadas. Setelah itu ada tata cara bersuci. Kita akan juga membahas tentang macam-macam hadas, macam-macam air, dan serta macam-macam najis. Ya, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang apa itu toharoh, pengertian toharoh. Oke, kita coba buka ya, ini. Oke, ya, kita buka ini. Kata kunci dari pengertian toharoh itu ada bersih dan bersuci. Apa? Ya, bersih dan bersuci. Oke, apa sih maksud dari bersih dan bersuci ini? Yuk kita bahas ya. Jadi pengertian toharoh. Jadi toharoh itu berasal dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab, yaitu artinya itu bersih dan bersuci ya. Diingat-ingat ya semuanya ya. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua arti, yaitu bersih serta bersuci. Nah, bersih dan bersuci dari apa? Jadi sedangkan menurut istilah itu yaitu suatu kegiatan yang bersuci dari najis dan dari hadas, yaitu sehingga setelah melakukan toharoh atau bersuci dari kotoran dan hadas, itu seseorang itu diperbolehkan untuk beribadah. Nah, yang dituntut itu harus dalam keadaan suci. Jadi toharoh itu untuk mensucikan dari hadas serta dari najis. Kemudian kalau dari najis sih kita membersihkan apa aja? Ya, kalau misal kita terkena najis, maka kita itu wajib membersihkan seperti kayak mensucikan anggota badan, pakaian, terus tempat dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Misal kita terkena najis di pakaian, maka kita harus membersihkannya tentunya ya. Terus misal kita mau sholat, tiba-tiba di lantai ada kotoran itu apa ya, cicak gitu, kita maka wajib mengepelnya, membersihkannya. Kemudian bagaimana kalau misal kita bersuci dari hadas? Nah, kalau dari hadas itu kita cukup dengan kayak misal itu tayamum dan mandi, atau bisa juga dengan berwudu. Biasanya itu kita berwudu dan dengan mandi, karena jarang nggak ada air, itu jarang. Apa aja sih? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Terus selanjutnya kita akan bahas apa lagi? Kita akan bahas tentang pengertian najis dan pengertian hadas. Ya, tadi kan toharoh itu kan kita bersuci dari najis serta hadas. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang pengertian najis dan hadas. Oke, kita buka ya slide ini man-made-nya. Ternyata najis itu pengertiannya itu dari kata kuncinya itu kotoran. Nah, kalau hadas itu kata kuncinya adalah suatu peristiwa. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu itu tentang najis. Apa sih itu najis? Ya ini najis itu dari bahasa Arab yang artinya itu kotoran, betul sekali. Sedangkan menurut istilah najis itu apa sih? Ya, najis itu merupakan suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya untuk mengerjakan suatu ibadah. Seperti kita misal mau sholat jadi nggak bisa sholat karena kita terkena najis. Nah, maka dari itu kita itu harus dituntut untuk suci, untuk agar terhindar dari najis ya, agar membersihkannya dari najis. Kemudian
Setelah itu ada hadas. Hadas tadi apa ya? Ya, hadas tadi itu dari kata kuncinya itu suatu peristiwa, yaitu ini juga berasal dari bahasa Arab yang artinya itu suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, dan sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan menurut istilah, hadas itu yaitu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya itu tidak sah dalam melakukan ibadah. Jadi nah, hadas itu merupakan seseorang dalam keadaan tidak suci sehingga seseorang itu tidak bisa melakukan suatu ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, ya dan lain sebagainya. Ya, udah mudeng ya pengertian najis dan hadas. Ya, kalau udah mudeng, coba apa tadi? Ya, kalau najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Kalau hadas itu suatu peristiwa. Yaitu suatu peristiwa apa? Ya, suatu peristiwa kalau seseorang itu sedang tidak dalam keadaan suci sehingga seorang itu harus membersihkannya. Ya, terus kemudian setelah kita membahas tentang pengertian toharo, kemudian pengertian najis dan hadas, selanjutnya Ibu akan membahas tentang ada macam-macam najis. Ya, ini ya. Ya, macam-macam hadis ada hadis. Macam-macam najis, maaf, macam-macam najis. Ada berapa sih macam najis itu? Ya, coba kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, najis itu ada 3 ternyata. Macam-macamnya ada 3. Ya, yang pertama itu ada najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis mughalladzah. Apa sih najis itu ya? Ketiga najis itu gimana sih maksudnya, Bu? Gitu ya. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, najis mukhafafah. Apa sih najis mukhafafah? Jadi, najis mukhafafah itu termasuk najis yang apa? Iya, betul banget. Jadi, najis mukhafafah itu najis yang ringan. Ringan apa? Yaitu contohnya itu seperti ini loh. Kayak misal contoh hadis yang ringan nanti dulu apa ya? Oh iya, misal gini. Yang termasuk dalam hadis mukhafafah itu najis yang keluar dari air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Nah, dan bayi ini tuh belum makan apa-apa kecuali dari ASI ibu ya. Ya, jadi najis mukhafafah ini termasuk najis yang ringan, najis yang berasal dari bayi yang belum berumur 2 tahun, dan bayi itu tuh belum makan apa-apa kecuali ASI dari seorang ibunya sendiri. Kemudian bagaimana cara membersihkan dari najis mukhafafah ini, dari air kencing bayi ini? Ya, jadi cara membersihkan air seni dari najis ini yaitu cukup dengan memercikan ya. Kita cukup memercikan atau membasuh dengan air yang suci ya. Jadi nggak perlu kita untuk wudhu, nggak perlu kita untuk mandi. Misal baju kita terkena najis itu air seni bayi yang belum berumur 2 tahun, nggak usah dicuci, kita nggak usah wudhu, tapi kita cukup memercikan air ke yang terkena bagian tersebut ya. Mudeng ya. Ya, mukhafafah itu ringan ya, ringan. Terus yang selanjutnya itu ada apa? Yang selanjutnya itu ada najis mutawasitoh. Mutawasitoh itu sih apa ya? Oke. Jadi najis mutawasitoh ini merupakan najis yang apa? Kan tadi ringan. Setelah ringan berarti sedang, betul. Setelah ringan berarti najis mutawasitoh itu najis mutawasitoh itu najis yang sedang. Yang termasuk najis mutawasitoh sih apa aja? Oke. Jadi najis yang termasuk ke dalam najis mutawasitoh ini ada misal kayak bangkai binatang ya. Nah, bangkai binatang itu misal bangkai binatang darat yang berdarah saat hidup itu berdarah, itu termasuk ke dalam najis mutawasitoh. Selain itu ada darah, kemudian ada nanah, terus muntahan, kotoran manusia dan binatang, serta arak atau homer. Itu yang termasuk ke dalam najis mutawasitoh. Nah, di dalam najis mutawasitoh itu juga dibagi lagi menjadi 2. Itu apa aja? Yang pertama itu najis hukmiyah.
Terus yang kedua itu najis, setelah hukmiyah itu najis ainiyah. Ya, kita bahas satu-satu ya. Najis hukmiyah. Ya, jadi najis hukmiyah ini adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Jadi gini, wujudnya itu ada jadi apa ya, gimana sih ya bahasanya, gini najis hukmiyah ini diyakini ada tetapi tidak diketahui, tidak nyata wujud atau zatnya serta bau dan rasanya. Contohnya itu apa ya, gini, contohnya itu air kencing yang sudah kering. Misal gini, kan air kencingnya sudah kering, misal nempel di baju, nempel di di lantai gitu kan itu tidak kayak ada tapi tidak nyata, kayak bau wujudnya itu kan kayak nggak kelihatan gitu ya. Terus caranya itu gimana cara kita membersihkannya? Ya, cara kita membersihkannya itu mengairi dengan air yang terkena najis tersebut. Jadi kita kayak membersihkan dengan air, mengairi, cukup diairi saja. Kemudian yang kedua itu tadi najis apa? Najis ainiyah. Iya. Ainiyah itu kebalikan dari hukmiyah, yaitu wujudnya itu ada dan bisa diketahui rasa serta baunya. Jadi najis hukmiyah itu ada tapi tidak nyata seperti wujud, bau dan rasanya. Kalau ainiyah itu ada bentuknya, ada wujudnya dan bisa diketahui bau serta rasanya. Nah, cara membersihkannya itu gimana? Itu kita cara membersihkannya itu dengan membuang membuang najis tersebut serta menggosok-gosokannya sampai bersih. Oke. Terus yang selanjutnya itu ada apa lagi? Yang selanjutnya itu najis yang ketiga itu najis muhaladoh. Najis muhaladoh itu apa? Ya, tadi kan kalau najis mukhafafah itu najis ringan, najis mutawasitoh itu najis sedang. Nah, kalau najis muhaladoh ini termasuk najis yang berat. Ya, jadi contohnya itu apa? Najis yang termasuk ke dalam mukhafafah ini termasuk najis seperti yang semua ada di badan anjing, semua yang ada di badan babi itu termasuk ke dalam najis muhaladoh atau najis yang termasuk najis berat ya. Terus cara kita membersihkan dari najis muhaladoh itu seperti apa? Ada yang tahu? Oke, ibu kasih tahu ya cara kita membersihkan dari najis muhaladoh. Ya, jadi kalau kita misal kita terkena najis muhaladoh tuh, berarti kita itu harus membersihkannya. Kan ini termasuk najis yang berat ya, nggak kayak yang tadi mukhafafah sama mutawasitoh itu kan ringan dan sedang. Kalau muhaladoh itu kan berat. Berarti kita cara membersihkannya itu basuh air sebanyak berapa? 7 kali. Lah, di salah satu air tersebut kita itu campur dengan tanah, sehingga kayak misal kita terkena air liur anjing tuh, berarti kita membasuhnya sebanyak 7 kali. Lah, salah satu air tersebut itu kita campur dengan tanah gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Oke, udah mudah semuanya ya, dari pengertian najis dan hadas, terus ada macam-macam najis, itu udah mudeng ya. Oke, alhamdulillah kalau udah mudeng. Oke, selanjutnya ibu guru akan membahas tentang ini nih. Oke, macam-macam hadas. Tadi pengertian hadas apa ya? Pengertian hadas ada yang tahu? Tadi ada yang inget nggak? Oh iya, betul banget. Hadas itu ya suatu peristiwa ya. Iya, berasal dari kata suatu peristiwa. Ya, hadas. Macam-macam hadas kita lihat ada berapa? Ada 2, betul banget. Ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Oke, hadas kecil itu apa? Ya, hadas kecil itu termasuk apa aja, terus bagaimana caranya, terus bagaimana itu ya.
kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, hadas kecil. Jadi hadas kecil itu kondisi suatu seseorang dalam kondisi tidak suci. Jadi seseorang itu jika ingin suci, ingin bersih, itu harus dengan cara berwudu. Nah, jadi itu pengertian dari hadas kecil, yaitu kondisi seseorang sedang tidak suci. Nah, jika seseorang itu ingin suci, maka harus berwudu. Nah, terus misal wudu kan tadi harus menggunakan air ya. Nah, kalau misal nggak ada air gimana, Bu? Ya, kita harus bertayamum. Pinter banget. Kita harus bertayamum. Kalau nggak ada air, kita harus bertayamum. Nanti akan dibahas selanjutnya ya. Kemudian, apa aja sih yang termasuk ke dalam hadis kecil? Ya, kita yaitu contoh dari hadas kecil itu misal keluar dari kubul serta dubul, yaitu kayak misal kita buang air kecil, buang air besar, berarti kita itu termasuk hadas kecil. Berarti kalau kita ingin suci, kita harus berwudu ya. Kentut itu termasuk karena itu merupakan sesuatu yang keluar dari dubul dan kubul. Kemudian yang termasuk hadas kecil lagi itu apa? Hilang akal. Jadi misal orang gila, hilang akal itu kayak orang gila. Terus kayak kita mabukan itu termasuk nanti hilang akal. Kemudian kalau kita tidur juga hilang akal. Berarti kalau misal kita Jumatan terus tidur, itu ya kita harus wudu lagi ya, biar kita suci lagi. Terus yang termasuk hadas kecil lagi itu persentuhan antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada suatu halangan apapun, tanpa ada suatu yang membatasinya. Jadi kayak misal udah balik nih, terus ya kalian kan udah balik ya, karena udah kelas 7 SMP, jadi kan udah balik ya. Kalau misal kalian abis wudu terus kalian senggolan ini kulit sama kulit antara cowok dan cewek yang bukan mahramnya, itu termasuk batal ya, termasuk hadas kecil. Berarti kalian harus mengulangi wudunya. Terus apalagi yang termasuk hadas kecil ya, itu contohnya itu menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, itu termasuk hadas kecil. Berarti kita harus berwudu. Terus tadi itu udah hadas kecil ya, udah ya, dari pengertian, dari bagaimana cara mensucikannya. Terus yang termasuk hadas kecil apa aja udah tahu ya. Ya. Yang selanjutnya itu ada hadas besar. Ya, hadas besar. Jadi hadas besar itu adalah suatu seseorang jika seseorang itu tidak sedang suci. Lah, bagaimana cara seseorang itu agar suci kembali? Ya, seseorang itu agar suci kembali itu harus dengan cara mandi. Kalau tadi hadas kecil itu seseorang cukup dengan berwudu saja, itu cukup suci lagi. Tapi kalau hadas besar itu seseorang harus mandi, karena ini termasuk hadas besar. Oke, yaitu harus mandi besar ya, nggak cuma asal-asalan doang gitu loh. Terus jika tidak ada air dalam kita mandi, ya kita harus bisa juga dengan tayamum, cari debu ya, kita bisa bertayamum. Sungguh Islam itu apa ya, sangat membantu kita ya. Nggak ada air kita bisa bertayamum seperti itu. Terus apa aja sih yang termasuk ke dalam hadas besar ini? Tadi hadas kecil ada yang keluar dari kubul-dubul, terus hilang akal ya. Kalau hadas yang termasuk hadas besar itu misal gini, bertemu dua kelamin antara laki-laki dan perempuan, atau yang disebut dengan ijma atau bersetubuh, yaitu baik keluar mani atau tidak, itu termasuk ke dalam hadas besar. Berarti kita harus mandi besar. Terus selain itu ada apa lagi ya? Iya, betul banget, haid itu yang dialami pada saat anak perempuan sudah mengalami dewasa atau balik. Itu keluarnya haid, berarti perempuan itu sudah hadas besar. Jika udah selesai berarti wajib mandi besar.
yang di sini udah pada head semua ya. Ya udah, berarti kalian kalau udah selesai itu harus wajib mandi atau mandi besar. Terus yang ketiga itu nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya kayak misal ibu kalian melahirkan, nanti kan setelah melahirkan itu ada darah keluarnya. Itu setelah akhir nifas, setelah selesai berarti harus wajib mandi besar. Kemudian yang keempat itu ada keluar mani, yaitu entah itu karena mimpi basah atau karena hal-hal lain, itu wajib mandi besar ya. Ini terutama buat para laki-laki ya yang udah balik, pasti udah mengalami yang namanya keluar mani, atau walaupun itu mimpi basah atau dalam hal lain. Kalau keluar itu wajib mandi besar, nggak boleh enggak ya, karena ini termasuk hadas besar. Kemudian yang kelima apa sih? Ya, yaitu wiladah. Wiladah itu apa? Jadi wiladah itu darah yang keluar pada saat seorang ibu itu melahirkan. Jadi kalau tadi nifas itu ada 3 ya, kalian harus bisa membedakan. Haid itu darah yang keluar dari seorang perempuan yang udah dewasa. Terus kalau tadi nifas itu darah yang keluar pada setelah seorang ibu itu melahirkan. Kalau darah wiladah itu darah yang keluar pada saat melahirkan ya. Terus kemudian yang selanjutnya apalagi nih yang termasuk hadas besar? Ya, meninggal dunia. Meninggal dunia itu termasuk dalam hadas besar. Jadi seorang yang meninggal dunia itu wajib mandi ya, harus dimandikan, maksudnya harus dimandikan, kecuali orang tersebut meninggal dunia karena perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh dimandiin. Berarti termasuk mati syahid ya. Ya, zaman dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak sekali ya pada saat perang, banyak sekali orang-orang yang gugur pada saat perang. Berarti itu tidak wajib untuk dimandikan. Kemudian ya tadi ya udah ya, kita udah bahas hadas kecil, hadas besar, pengertian dari hadas kecil, pengertian dari hadas besar, bagaimana cara mensucikan dari hadas kecil, bagaimana cara mensucikan hadas besar, terus apa aja yang termasuk hadas kecil, hadas besar, kita udah bahas semuanya. Udah mudeng ya semuanya ya. Ya, alhamdulillah kalau udah mudeng. Ya, yang selanjutnya kita akan bahas tentang mengenai macam-macam air. Macam-macam air. Maksudnya macam-macam air buat apa sih? Ya, kan tadi kan kalau misal kita ingin bersuci, ingin toharoh, itu kan harus dengan menggunakan air. Kalau kecuali nggak ada air, kita boleh bertayamum. Jadi macam-macam air yang bisa buat toharoh atau bisa bersuci itu apa aja sih? Yuk kita buka coba, ada berapa macam-macam air. Oke, ternyata ada 4. Ada 5 ya. Ya, yang pertama itu ada air mutlak. Ya, kita bahas satu dulu ya, air mutlak. Air mutlak itu air yang bagaimana? Air yang seperti apa? Apakah bisa untuk bersuci? Ya, kita bahas. Oke, air mutlak. Air mutlak atau biasa disebut dengan tohir mutahir, atau dalam artinya itu air yang suci mensucikan. Jadi air mutlak itu air apa sih? Jadi air mutlak itu air yang asli, air yang belum tercampur apa-apa, air yang tidak terkena najis. Jadi kayak bener-bener air itu tuh suci, air itu tuh bersih gitu ya. Terus, nah hukum dari air mutlak ini itu adalah hukum suci mensucikan. Berarti air ini suci, nah air ini bisa dipakai untuk mensucikan, betul sekali. Nah, apa aja yang termasuk dalam air mutlak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ya, termasuk air hujan. Ya, air sumur itu termasuk dalam air mutlak. Ya, air mutlak itu ada 7 ya. Ada 7 jenis, yaitu kayak air hujan, air laut, kemudian air salju, terus air apa lagi ya? Ya, air sumur, air embun, mata air ya. Air sungai itu termasuk ke dalam air mutlak. Karena air tersebut
kecuali apa? Iya, karena air tersebut itu air yang tidak terkena najis. Hukumnya tadi apa? Suci, mensucikan. Ya, ada 7 ya. Air hujan, air sungai, air laut, air es atau salju, kemudian air embun. Terus satu lagi tadi apa? Air yang bersumber dari mata air. Ya, betul. Kemudian setelah air mutlak, selain air mutlak, ada air apa lagi? Ya, kita buka lagi. Ya, yang kedua itu ada air makruh. Air makruh atau air makruh ini bisa disebut dengan air musyamas ya. Nah, air musyamas atau air makruh ini sih air apa? Jadi air musyamas atau air makruh ini itu adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari. Nah, pada matahari yang air ini tuh berada di dalam misal kayak rendaman logam ya, rendaman logam yang dibuat dari besi, terus ada baja, terus tembakau, aluminium yang berkarat. Jadi air ini tuh air yang berada di dalam rendaman besi kayak gitu ya, berada di dalam rendaman logam, terus dipanaskan pada sinar matahari. Ini termasuk ke dalam air makruh. Nah, hukum air makruh ini ya jelas makruh ya, karena air ini tuh kan tadi berada di dalam rendaman seperti logam gitu ya, dan berada di bawah terik sinar matahari. Berarti air ini termasuk makruh. Karena kenapa makruh? Karena dikhawatirkan kalau air ini tuh terdapat penyakit ya, penyakit, sehingga tidak boleh untuk diminum, tidak boleh untuk bersuci. Karena nanti kalau takutnya kalau kita pakai air makruh itu bisa menimbulkan penyakit, karena ini tuh berada di dalam logam yang berkarat. Kemudian setelah air makruh ada air apa lagi ya? Oke, yang ketiga itu ada tahir hoiru mutahir. Tahir hoiru mutahir yaitu air yang suci tetapi tidak mensucikan. Kalau tadi air mutlak itu suci tapi mensucikan. Nah, kalau tahir hoiru mutahir itu suci tapi tidak mensucikan. Apa aja sih air yang ini? Ya, jadi ada 2 ya. Air tahir hoiru mutahir itu ada 2 macam. Yaitu yang pertama itu air yang suci yang dicampur dengan benda suci, tetapi tidak berubah seperti zatnya ya, tidak berubah salah satu sifatnya seperti warna, bau, dan rasa. Jadi air ini tuh air suci yang dicampur dengan benda lain tetapi tidak merubah sifatnya, seperti tidak merubah bau, tidak merubah rasa, tidak merubah dari warna gitu ya. Contohnya itu apa? Contohnya itu kayak air kopi, air teh, dan air yang lainnya. Terus yang kedua itu ada air yang berasal dari buah-buahan atau air yang berasal dari pohon-pohonan. Contohnya yang ada di dalam pohon gitu ya, itu termasuk ke dalam yang air buah-buahan atau air yang ada di dalam pepohonan. Kemudian yang keempat ada air mustakmal. Air mustakmal. Ya, air mustakmal itu air yang seperti apa? Air yang bagaimana? Ya, oke. Ya, air mustakmal itu air suci sedikit yang kurang dari 2 kula dan sudah untuk bersuci walau tidak merubah sifat atau ya, walau tidak merubah sifat ya. Jadi air yang termasuk dalam air mustakmal ini air suci yang kurang dari 2 kula. Nah, air ini tuh sudah digunakan untuk bersuci walau tidak merubah sifatnya gitu ya. Itu air mustakmal. Terus atau air yang cukup dari 2 kula terus sudah untuk bersuci
tetapi merubah sifatnya seperti bau, rasa, warna, itu berarti nggak boleh. Ini termasuknya itu nggak boleh buat untuk bersuci ya. Kemudian selanjutnya setelah air mustamal ada apa ya? Air mutanajis. Ini salah ya, ini sebenarnya N, salah tipe. Air mutanajis ya. Air mutanajis itu air apa? Dari apa? Dari ininya aja udah jelas ya. Air mutanajis berarti air yang bernajis. Berarti air ini tuh air yang terkena najis. Ya, air yang terkena najis. Jadi misalkan gini, misalkan tadinya air ini tuh air suci, terus air ini tuh kurang dari 2 kula, kemudian air ini terkena najis. Nah, setelah terkena najis, air ini malah berubah sifatnya, kayak misal berubah rasa, berubah bau, berubah warna. Berarti air itu tidak suci, berarti tidak boleh untuk bersuci, tidak boleh untuk mandi, untuk minum ya, karena air ini air yang bernajis. Kemudian hukum dari air mutanajis ini apa? Hukumnya itu ya itu tadi, hukumnya itu tidak boleh digunakan ya. Hukumnya tidak boleh digunakan, tidak boleh untuk minum, untuk bersuci, apalagi untuk bersuci. Kemudian tetapi, nah ada tetapinya nih. Tetapi jika air itu 2 kula atau lebih, terus kemudian air itu kena najis, dan air itu tidak merubah sifat seperti warna, bau, rasa, berarti air ini tuh setelah terkena najis, kemudian air ini malah berbau, kemudian warnanya berubah, sifatnya itu berbau, warnanya berubah, rasanya berubah, berarti air ini tuh tidak boleh digunakan. Tetapi jika air itu lebih dari 2 kula atau pas dari 2 kula, maka air itu dan air itu tuh tidak berubah sifat, misal tidak berubah bau, tidak berubah rasa, tidak berubah warna, maka air itu berubah menjadi suci, mensucikan. Intinya itu pada debit airnya itu ya, pada itu berapa gitu. Kalau misal kurang dari 2 kula dan sifatnya berubah, maka tidak boleh untuk bersuci. Tapi kalau air itu lebih atau cukup dari 2 kula, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci, karena tadi sifat apa, hukumnya itu suci, mensucikan. Oke, jadi udah mudeng ya. Macam-macam air ada mutlak, makruh, ghairu mutahhir, mustakmal, serta mutanajis. Oke, setelah kita membahas pengertian toharo itu apa, pengertian najis dan hadas itu apa, macam-macam najis, macam-macam hadas, macam-macam air, selanjutnya kita membahas tentang tata cara bersucinya. Yaitu dengan kita membersihkan dari najis, membersihkan kotoran, membersihkan hadas, itu kita cara membersihkannya itu ada 4. Yang pertama wudhu, kedua mandi, ketiga tayamum, keempat itu istinja. Ya, wudhu kalian udah pada tahu ya, wudhu itu gimana ya, dari ya udah pada apa lah ya wudhu itu seperti apa. Wudhu itu tadi kalau terkena apa ya tadi, wudhu itu kalau terkena itu hilang dari apa, terkena hadas kecil, itu kita wajib untuk berwudhu. Kemudian yang kedua itu udah mandi. Tata cara yang kedua untuk bersuci itu mandi. Kalau mandi itu ya mandi besar, mandi wajib, ada niat, ada ini ya. Didahulukan kita itu mandi membersihkan bagian kanan terlebih dahulu. Ya, mandi itu untuk kita itu menghilangkan dari hadas besar. Kemudian tayamum itu apa? Tayamum itu ya ketika nggak ada air ya, ketika nggak ada air tuh sebagai ganti wudhu serta mandi, itu kita bertayamum. Jadi kalau misal masih ada air dan itu kita nggak wajib bertayamum, kita harus mandi atau enggak wudhu gitu ya. Kita ya harus mencari dulu gitu, apakah ada air atau enggak. Kalau misal nggak ada air ya kita harus bertayamum. Kemudian cara bersuci yang keempat itu ada istinja. Ya, istinja itu membersihkan
menggunakan batu ya atau dan lain sebagainya gitu untuk bersuci gitu. Oke, mungkin ini untuk tata cara bersuci itu nanti kita bahas yang ke selanjutnya aja ya. Ya. Jadi udah mudeng ya dari pengertian toharo, hadis dan najis dan hadas. Kemudian ada macam-macam najis, macam-macam air, macam-macam hadas, tata cara bersuci. Udah mudah semuanya ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Yuk, barangkali ada yang belum mudeng, barangkali ada yang masih ganjel, yuk silakan ditanyain, nggak apa-apa. Oke, udah semuanya ya, udah mudah semuanya, alhamdulillah. Jadi itu ya. Jadi kesimpulan pada hari ini, jika kita terkena najis, terkena hadas, maka kita harus wajib bersuci gitu ya. Ya, bersucinya kita harus menggunakan air yang suci, mensucikan. Karena percuma kalau kita bersuci dari air yang kayak tadi kena najis, malah kita bertambah najisnya. Jadi kita harus mencari air yang suci, mensucikan. Kan ada banyak ya, tadi ada 7 macam air yang suci, mensucikan. Oke, mungkin dari Ibu cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.